Mengetahui perkembangan suatu ilmu adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan, karena suatu peradaban dimulai dari bagaimana kita mengetahui dari mana suatu ide itu berasal. Maka dari itu, ketika mempelajari kriminologi, kita perlu tahu bagaimana kejahatan itu diuraikan dari zaman ke zaman. Banyak sarjana sebelumnya seperti W.A. Bongar, W.F. Noah, Sujono, R. Susilo, dan Simanjuntak telah menguraikan sejarah tentang kejahatan yang disebabkan oleh berbagai keadaan. Di zaman kuno misalnya, Plato dan Aristoteles sudah menguraikan keadaan ekonomi sebagai penyebab munculnya suatu kejahatan. Pada zaman kuno, Plato dalam bukunya Republik telah mengemukakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari kejahatan. Pengarang Yunani lainnya yaitu Aristoteles, tokoh empiris yang berbeda dari gurunya yaitu Plato yang menganut rasionalistik, memiliki pandangan serupa. Dalam bukunya Politik, ia mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Maka dari itu muncullah maksim, hukum dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar kejahatan tidak diperbuat lagi. Kelihatannya, ajaran Plato dan Aristoteles masih bersifat abstrak, akan tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa pendapat keduanya masih memiliki relevansi dengan kondisi hari ini. Kemudian pada zaman abad pertengahan, yaitu Thomas van Aquino mengemukakan pendapat tentang dampak kemiskinan atas kejahatan. Aquino mengatakan bahwa orang kaya yang hidup bermewah-mewahan, hidup untuk kesenangan semata, boros, pada akhirnya jika jatuh miskin biasanya akan menjadi seorang pencuri. Titik poin yang menarik perhatian dari pengarang ini ialah Summa Theologica yang memberikan toleransi bagi pencuri dalam keadaan terpaksa. Kemudian permulaan sejarah baru. Pada abad ke-16, pada zaman ini kriminologi mulai tertata rapi seiring dengan perkembangannya zaman menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Perkembangan kriminologi pada abad ke-16 kerap pula dikatakan sebagai era baru kriminologi karena munculnya kejahatan telah diteliti pada sebab akibat yang timbul di masyarakat, sehingga digolongkan sebagai era praktimologi dalam arti sempit. Terkait dengan itu, muncullah seorang ahli hukum humanis Inggris yang mewarnai masa praktimologi di bawah pemerintahan Hendrik ke-8. Ialah Thomas More yang dapat dikatakan sebagai generasi pelanjut ajaran Plato. More selain ahli hukum, ia juga dikenal sebagai sosiograf, ahli kritik, dan roman sosialistis. Penekanan untuk kejahatan bagi publik yang digambarkan oleh More terverifikasi dengan pendapat selanjutnya ketika ia mengkritik model penghukuman yang terjadi dalam kurun waktu 24 tahun dengan adanya 72.000 pencuri digantung, dan hal tersebut terjadi di negara yang penduduknya berkisar 3-4 juta jiwa. Biarpun diberantas dengan kekerasan, arus kejahatan tidak berhenti. Pada abad ke-18 hingga Revolusi Prancis, pada abad ini mulailah ada penekanan terhadap hukum pidana. Dari Revolusi Prancis hingga abad ke-19, terdapat 3 peristiwa penting yang mewarnai perkembangan kriminologi dalam memberikan sumbangsi baik untuk reformasi hukum pidana material dan formil, maupun penanggulangan kejahatan yang didasarkan pada sebab akibatnya. Yang pertama yaitu perubahan dalam hukum pidana Prancis pada 1791 mengakhiri sistem hukum pidana lama. Yang kedua yaitu sebab-sebab sosial dari kejahatan terkait dengan sebab sosial kejahatan tersebut. Kemudian pada abad ke-20, kriminologi mengalami perkembangan sebagai kelanjutan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Ada yang menolak kejahatan sebagai pembawaan sejak lahir, ada pula yang menambahkan selain faktor fisik yang menguraikan sebab kejahatan juga disebabkan oleh kondisi lingkungan. Kemudian muncul juga beberapa aliran yang mengidentifikasikan apa itu kejahatan. Yang pertama yaitu aliran positif. Mazhab positif ini mengidentifikasikan karakteristik kejahatan dalam perspektif penanggulangan, mengutamakan pelaku kejahatan dari hukum pidana. Tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan dan fisik. Pelaku kejahatan sangat berbeda dengan yang bukan pelaku kejahatan. Kemudian yaitu aliran hukum dan kejahatan. Sejak tahun 1960-an, perhatian dalam pembentukan hukum pidana memperoleh peranan kembali. Peranan hukum sangat penting dalam menentukan pengertian kejahatan. Pelopor dari aliran ini ialah Sutherland yang mengemukakan criminal behavior is a behavior in violation of criminal law.
Kemudian Mannheim mengemukakan juga kalau kejahatan adalah konsep yuridis, tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum kejahatan. Kemudian aliran social defense. Aliran ini dipelopori oleh Judge Mark Enkel yang mengemukakan pendapatnya tentang penyebab kejahatan yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama tidak bersifat deterministik, yang kedua tidak menyetujui tipologi kejahatan, yang ketiga memiliki keyakinan akan nilai-nilai kesusilaan, kemudian yang keempat menolak dominasi ilmu pengetahuan modern yang menghendaki digantinya dengan politik kriminal.